Puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat GKI Pondok Daud yang berkati Tuhan. Pagi hari ini berjumpa dengan saya kembali untuk kita hadir dalam ibadah doa pagi online. Mari sama-sama pagi hari ini saya ajak untuk kita masing-masing pribadi menyiapkan hati kita. Menyiapkan setiap pujian, penyembahan, syukur kita. Karena Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Dia Yesus Allah yang kita andalkan. Dia Yesus Allah yang kita percaya. Satu-satunya pengharapan, kekuatan hanya di dalam Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau Allah yang mengasihi kami. Pagi ini kami datang dengan segala kerinduan hati kami. Kami rindu memberkati Engkau lewat pujian dan syukur kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa pengharapan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera hanya kami peroleh hanya di dalam Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
untuk selamanya kasih-Mu dalam hidup kami tidak pernah berubah. Kami menanti-nantikan terus janji firman Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam Tuhan jiwa kami tenang. Dalam hadirat Tuhan kami boleh sukacita, damai sejahtera atas hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau Allah yang selalu dekat. Dan Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Hanya di dalam Yesus yang menjadi penghiburan dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat penyertaan Tuhan akan terus menuntun langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema menerima berkat di tengah-tengah kesulitan. Sudah dikasih Tuhan, mari saya mengajak setiap kita membaca di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya pada abdi Allah, dan orang ini berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.'" Sudah dikasih Tuhan, kita bisa melihat dari pembacaan hari ini bahwa ada sebuah pergumulan, ada sebuah permasalahan, ada sebuah kesulitan yang sedang dialami oleh istri-istri para nabi. Mengapa? Mereka terlilit hutang setelah suami mereka meninggal. Dan ini menyebabkan sebuah pergumulan permasalahan yang cukup berat. Kenapa? Karena penagih-penagih hutang itu sudah mulai datang, dan jika mereka tidak bisa membayar hutang, maka dikatakan kedua anaknya itu akan dibawa untuk dijadikan budak. Tentu saudara, ini bukan masalah yang sepele, ini bukan sebuah kesulitan yang biasa, tetapi ini sebuah kesulitan yang pasti akan membawa daripada istri Nabi ini itu benar-benar mengalami mungkin tekanan yang berat. Dan satu hal ini kita akan belajar bagaimana akhirnya wanita ini bisa memperoleh terobosan. Wanita ini boleh menerima berkat di tengah-tengah dia kesulitan menghadapi permasalahan hidupnya. Yang pertama saudara, coba kita lihat ayatnya yang 1 dan kedua dari 2 Raja-Raja 4 tadi saudara. Apa yang dilakukan oleh wanita ini sehingga dia mengalami sebuah berkat atau pertolongan daripada Tuhan. Yang di sini dikatakan,
salah seorang dari istri para nabi itu mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambaku, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak." Lalu jawab Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritakanlah kepadaku apa-apa yang punya di rumah." Dan berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara, ketika masalah datang dalam hidup janda ini, saudara, dia datang kepada pribadi yang tepat. Dia datang kepada Elisa. Saudara, nabi pada waktu itu adalah representasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, karena tugas daripada seorang nabi adalah menjadi penyambung lidah Allah. Jadi wanita ini datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia mengungkapkan segala permasalahan hidupnya. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Dalam bahasa yang lain, wanita ini sedang menaikkan doa kepada Tuhan, mengungkapkan segala beban dan masalah daripada hidupnya. Orang yang berdoa kepada Tuhan artinya orang itu sedang meletakkan, memposisikan dirinya di tempat yang tepat, bahwa wanita ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Wanita ini membutuhkan campur tangan Tuhan. Wanita ini membutuhkan dan memiliki kerinduan agar karya Tuhan, tangan Tuhan yang dahsyat itu datang dalam hidupnya. Dan orang yang berdoa artinya dia sedang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku mau hidup mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan yang ada, aku mau mengandalkan Tuhan." Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7-8, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Orang yang berdoa sebenarnya dia sedang membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dia mau meletakkan kerinduannya dan seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi yang dilakukan oleh wanita ini adalah datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dan menyampaikan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dia terbuka sepenuhnya tentang keadaannya kepada Tuhan. Dan orang yang berdoa, dia sedang membangun persekutuan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, di saat dia menyampaikan doanya, dia menyampaikan permohonannya, dia menyampaikan kerinduannya, dia menyampaikan permasalahan hidupnya. Di tengah-tengah itu pula ketika orang membangun persekutuan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan sesuatu dalam hidupnya. Ya. Dikatakan bahwa di ayat tadi, "Apa yang engkau punya? Hei wanita, aku enggak punya apa-apa, cuman minyak dalam buli-buli." Ya, buli-buli yang berisi minyak, sebuah buli-buli yang berisi minyak. Coba kita lihat ayatnya yang ketiga sampai keempat. Apa yang kedua yang dilakukan oleh wanita ini? "Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, dan sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Saudara, ketika dia datang dengan permasalahan hidupnya di dalam doa, dia mendapatkan sebuah jawaban, dia mendapatkan sebuah firman dalam hidupnya, di mana engkau harus begini dan begini. Firman disampaikan, dan apa yang dilakukan oleh wanita itu ketika firman datang, dia mempercayai firman itu. Ketika Elisa berkata kepada wanita itu, "Carilah bejana di tetangga-tetanggamu." Tapi perhatikan baik-baik, ada satu kata yang luar biasa. Dikatakan apa? Bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit.
Di sini kita bisa melihat bahwa akan ada karya Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang akan dinyatakan di tengah-tengah hidup daripada janda ini. Firman Tuhan datang kepadanya, janganlah engkau mencari bejana yang sedikit, tetapi carilah bejana yang banyak, sebisa yang dapat kamu kerjakan, sebanyak-banyaknya, semampumu, itu boleh kata dalam kata yang lain. Dan wanita ini percaya, wanita ini memiliki iman dari apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi perempuan ini mempercayai apa yang dikatakan oleh Elisa. Dia memiliki iman. Tapi apakah cukup sampai dia hanya beriman saja, saudara? Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Yaitu dia bertindak, melakukan seperti apa yang dipercayainya. Dia bertindak melakukan firman yang dia terima. Di dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi dia mulai melangkah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Seperti yang dia percayai itu yang dikerjakan. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, dikatakan ayat yang kelima dan yang keenam. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, Elisa menyuruh wanita ini untuk mencari bejana, tetapi jangan terlalu sedikit, yang banyak. Kemudian tutuplah pintu. Wanita ini melakukan seperti apa yang Nabi Elisa katakan. Dia mulai mengumpulkan bejana-bejana dari tetangga-tetangganya, dia pinjam, mungkin meminta dan sebagainya. Lalu dia bawa ke dalam rumah, pintunya ditutup. Ya, mulailah dia bekerja, melakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dia mulai menuang minyak. Kemudian ketika bejana yang satu penuh, dia minta lagi sama anaknya untuk mendekatkan bejana yang lain. Dia tuang lagi sampai seluruh bejana yang ada di dalam ruangannya dia itu penuh oleh minyak, sampai tidak ada lagi bejana yang bisa diisi oleh minyak. Dan ketika bejana terakhir itu sudah penuh, berhentilah minyak itu mengalir. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika masalah datang, dia datang sama Tuhan melalui doa. Ketika masalah datang, dia menaikkan, membangun persekutuan, mempercayai Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan menemuinya dan memberikan sebuah solusi. Firman datang dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia tidak hanya berhenti menerima firman dan percaya akan janji Tuhan, tetapi dia mulai melangkah seperti apa yang dikatakan firman itu dalam hidupnya. Singkat cerita, di ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian pergilah wanita itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, di sini kita bisa melihat dari buli-buli yang hanya satu buli-buli yang berisi minyak, sebuah buli-buli yang kecil di tangan Tuhan, Tuhan sanggup melipat kali gandakan menjadi begitu banyak minyak dalam bejana. Akhirnya kesulitan wanita itu teratasi dengan apa? Dia memiliki minyak yang sedemikian banyak di dalam bejana-bejana yang dia cari, dia kumpulkan. Lalu minyak itu dijual. Dia bisa membayar dan melunasi hutangnya, dan dia bisa hidup dari sisanya. Saya nggak ngerti apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Apa masalahmu? Tapi satu perkara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau waktu itu Tuhan sanggup menolong, memberikan terobosan, memberkati wanita ini di tengah-tengah kesulitannya, hari ini pun Tuhan yang sama pasti sanggup menolong setiap kita dimanapun kita berada. Apapun masalah saudara, datang kepada Tuhan.
Cari Tuhan sampai kau menemukan firman Tuhan. Dan firman yang kau terima itu akan jadi rema. Dan ketika engkau mempercayai akan timbul iman. Dan jangan berhenti sampai engkau punya iman. Tapi lakukan apa yang kau percayai. Lakukan iman itu. Dan saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin saudara. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kita. Haleluya. Amin.